Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat ini akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, nggak karu-karuan. Aku tidak pernah kasih izin untuk yang demikian, apalagi yang diadu-adu itu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya, dari nama-nama kalian ya, semuanya lah ya aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, telah memberikan doa-doa baik untukku dan keluarga. Aku ucapkan beribu-ribu terima kasih, dan aku juga berdoa semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah ya, doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita ya dengan tajuk membebaskan Kolose 1:15 ya. Membebaskan 1 Kolose 15 dari intervensi si penerjemah. Membebaskan. Membebaskan belum kering amat ini. Oke, membebaskan Kolose 1:14 ya, bukan 15. 1:15 ya. Ini perlu 4 ya. 1:15 ya. Dari apa ini? Intervensi penerjemah. Dari intervensi penerjemah. Masuk ayat yang seri yang kedua ya, seri yang kedua. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan sama kamu tentang Yesaya 96. Amsal itu nanti dia berurut, Amsal 8 ya. Aku jelaskan dulu Yesaya 96 ya. Yesaya 96. Karena apa? Ini ayat-ayat yang diklaim oleh mereka yang menganggap Yesus itu Allah ya, terutama dari Kristen saudara kita yang Tritunggal ya, sebagai ayat-ayat pra eksistensi Yesus.
Sementara aku sudah bilang kemarin, sebetulnya tentang pra-eksistensi Yesus di dalam dunia Kristenan sendiri itu masih debatable. Ya, bukan sesuatu yang sudah diterima secara keseluruhan, itu enggak begitu. Itu masih perdebatan, ya. Dan itu praekstensi itu salah satunya ayat ya, itu Yesaya 96. Nanti akan aku jelaskan ya. Kemarin kan sudah aku jelaskan introduction-nya, kenapa aku jelaskan praeksistensi. Karena nanti ini kita akan menyasar ke sana. Kita akan menyasar ke sana. Ya. Sementara praeksistensi itu ya sebelum eksistensi. Kalau Yesus itu praeksistensinya kapan? Ketika dia firman. Baru nanti firman itu telah menjadi daging yang disasarkan menjadi manusia ya, karena penerjemahnya juga blow on. Yang baca juga blow on. Aku lihat apa diskusi sama teman Kristen di internet itu kok aku jadi ketawa sendiri. Karena mereka sama-sama tidak tahu original teksnya. Jadi ketika yang tanya berdasarkan original teks yang dia tidak pernah tahu, dijawab oleh si penjawab yang juga tidak tahu original teksnya. Tadi ada yang tanya tentang Filipi yang sudah kita bahas ya. Tidak menjadi milik yang harus dipertahankan, itu dari Hong Kong apa orang itu nggak ada. Oke ya. Berbicara ciptaan, kita nanti akan berbicara siapa sih sebetulnya ciptaan yang pertama kali. Jadi gini loh, Gusti Allah Ageng itu pertama kali yang diciptakannya apa? YHWH itu pertama kali sebelum menciptakan semuanya apa yang diciptakan? Ini kita nanti nyasar ke sana. Makanya ini aku kasih jelasan tentang praeksistensi. Memang kalau kajianku itu kan dia berputar, dia singular, tidak straight. Bisa menjadikan kamu goblok kalau kamu nggak tahu wawasannya. Sebetulnya Gus Budi itu mau kemana sih gitu? Kok dia ngapain harus menjelaskan praeksistensi? Ya, padahal kita mau membahaskan Kolose. Karena di Kolose ini nanti berbicara ciptaan. Masalahnya ciptaan itu apa yang pertama kali diciptakan Allah? Gitu loh, ya. Oke. Satu ayat aku ambil yaitu Yesaya 96. Benarkah bahwa Yesus itu berpraeksistensi? Sekarang aku mau tanya kalian lah. Memangnya yang berpraeksistensi itu hanya Yesus tak? Apakah kita ini tidak punya praeksistensi? Yesus, kita manusia. Sekarang binatang-binatang itu harimau, kucing, anjing, gajah itu punya praeksistensi enggak? Terus bicara tentang yang di luar manusia dan di luar binatang, bicara tentang alam bumi. Bumi itu punya praeksistensi enggak? Ribet kan? Ribet. Dikirain Yesus saja punya praeksistensi. Terus praeksistensi itu apa sih? Kan ribet. Makanya aku bilang ya, praeksistensi itu masih sesuatu yang debatable sifatnya. Cuman harus kita jelaskan ya. Harus kita jelaskan. Oke. Nanti aku akan jelaskan Yesaya 96. Sebelum itu aku bacakan dulu komentar yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku ya. Pertama dari Kang Junaidi ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, nyimak kajian dan salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Yudi ya. Wahyudi Junaidi ya, yang ada di Singosari. Kemudian siapa ini? Kang Mas Wahyu yang punya Brebes. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir. Menjadi rindu dengan Gurem and Rukem, Bu Guru Rini, ya, Rio Aka,
orang asing. Rinduku semakin tebal. Salam Isra. Ada lagi siapa itu? Aduh, Samsul Yatim itu kemana itu ya banyak. Tapi aku nggak begitu perhatian yang begini-begini karena aku juga nggak hafal sih nama-nama kalian semuanya. Ya nggak hafal. Itu satu sisi, aku nggak hafal nama-nama kalian semuanya. Di sisi lain, kalian itu kan paling canggih gonta-ganti nama gitu. Jadi ini siapa, ganti ini nggak. Nggak begitu ngerti dan aku nggak pernah ngurus lah itu. Terserah. Ya, ya nggak pernah tahu, nggak masuk dalam agenda yang harus aku perhatikan gitu loh. Karena ya itu tadi. Aku nggak mau kalau kalian menghafal aku satu Gus Bedi ya gitu lah, hafal saja. Tapi aku nama kalian aku nggak hafal semua. Itu ya. Belum lagi yang aku bilang tadi suka gonta-ganti nama ya. Yang jadi nama inilah, jadi nama itulah itu nggak. Jadi nggak perhatian aku yang gini-gini ya. Ini Kang Wahyunya sudah rindunya tebal ya. Ya mungkin dia perhatian untuk yang gitu-gituan. Kalau gue kan nggak, karena gue nggak nguasai. Biasanya itu kalau kita lihat komennya baru bisa, tapi ada yang pinter lihat apanya ya, akunnya katanya ya. Meskipun digonta-ganti nama apa saja dia tahu oh ini itu loh gitu. Kalau gue nggak punya kemampuan itu, jadi ya biasa-biasa saja. Mereka datang ya, alhamdulillah, nggak datang juga nggak jadi masalah. Itu jadi dinikmat, mengalir saja. Ya. Oke, kemudian untuk Kang Mas Pajar ini nama baru ya. Nggak tahu power baru apa power lama nggak tahu, yang jelas komentator baru ya. Assalamualaikum Gus, Tangerang ikut hadir Gus, lepas kerja baru bisa nyimak. Monggo Kang Mas Pajar ya. Waalaikumsalam juga untukmu. Atur saja kapan kamu punya waktu ngaji, kan setelah diunggah itu kan dia kan bisa dilihat kapan saja. Mau berangkat kerja, mau setelah istirahat kerja, kan ada jam makan itu ya, atau mau malam setelah bebas kerja, kalau nggak kerja malam loh ya. Juga nggak tahu, mungkin jadi satpam atau apa, tapi jadi satpam juga enak kan, bisa ngaji sama jaga keamanan. Oke, terima kasih Kang Mas Fajar. Waalaikumsalam nggih, dan salam Isra, semoga betah ngaji di sini ya. Pelajari dulu bagaimana karakternya di sini ya. Oke. Kemudian Yusarsip. Yusarsip. Saya tiap hari nonton video-video JM, hanya saja jarang komen. Oh ya, enggak apa-apa, mungkin sibuk bisnis, sibuk sebagai karyawan, sibuk sebagai ini dan itu, gue nggak tahu, nggak ada masalah. Ya terima kasih untuk Kang atau Mbak ini juga nggak tahu gue ya. Namanya gandeng Yusarsip. Nggak tahu ada di mana, mungkin bisa dijelaskan seperti Kang Mas tadi itu ya, Kang Mas Pajar ya, ada di Tangerang ya gitu. Oke, kemudian ada Kang Irfan Al Akbar, baru sempat ikut mengaji di mes proyek dari Kenji Jambi. Mantap ya. Kang Sahran Gipari baru nyimak setelah 3 jam tayang. Mantap. Hujan ya, ini hujan ini, makanya nanti kalau audionya insya Allah jelas, videonya mungkin ya tidak begitu bagus juga. Ini mendung dan ini gerimis di luar ya. Oke, Pak Lurah, Pak Ikhwan Tamim, salam Isra ya. Salam Isra juga untuk Pak Lurah. Ada Kang Hermanan Natawijaya hadir nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur nuwun, salam Isra juga. Aki Beben, komparasi dengan salamu ya. Amsal, salamu itu Sulaiman ya. Kalau kita Sulaiman, anaknya Pak Daud. Amsal 8:22, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Oke, terima kasih ya. Nanti kita bahas Amsal itu karena dia panjang, kitab Amsal itu ya, bukan hanya di 22. Dia akan berbicara panjang, ada 5 atau berapa ayat dari Amsal 8, nanti kita diskusikan ya. Ya, terima kasih untuk Aki Beben, semoga sehat selalu yang ada di Natuna sana, nggih. Kang Mas Aki, nggih, di sini hujan, nggak tahu di sana gimana. Aku akan ke Yesaya 96 dulu ya. Benarkah itu mengatakan bahwa
bukti sebuah Yesus ya memiliki praeksistensi. Belum lagi kita bicara sebetulnya apakah cuma Yesus yang punya praeksistensi? Ya, apa cuma Yesus yang punya praeksistensi? Ya. Aku lihat komen-komen teman Kristen nggak ada yang ya. Nggak ada yang berbobot lah ya. Maksudnya ketika kita mendiskusikan Kolose, ya Kolose itu kita selesaikan sampai babak belur, ayo wes. Bukan hal yang lain gitu ya. Jadi ya memang gimana ya? Beda kelas memang ya. Jadi ya kita maklumi saja. Aku ingin yang masuk itu yang berbobot secara akademis. Kita bicara ini ya ini, bukan kita bicara ini dia komennya itu. Itu kan ya goblok aja gitu. Jadi nggak menarik, sampah gitu ya. Dan kalian juga bisa saksikan tidak ada komentar yang masuk dari teman-teman Kristen itu ya yang secara akademis itu bisa berdiskusi dengan enak, yang berkualitas gitu tidak ada ya. Jadi ya tidak lebih dari nyampah itu doang. Kalau dia mempunyai kerangka berpikir akademis, kalau tajuknya ini ya ini kita bahas sampai habis-habisan, bukan justru menghadirkan yang lain ya. Oke, nggak ada memang ya sudah biarin aja. Kalau ada kita aku semakin senang ya, kita diskusinya semakin gayeng kata orang Jawa. Aku tuh kalau diskusi di darat dengan teman-teman itu, teman siapa saja gitu ya, entah Kristen, entah Islam, entah dia ateis, kalau itu asik ya, apalagi masuk dunia-dunia filsafat itu betah sampai lama. Cuman kalau nggak berkelas ya, ya sorry aja lah. Tuh apa juga diikuti, tinggal tidur. Oke, kamu buka, bisa Androidmu, bisa juga apa? Hard copy-nya seperti ini ya. Jadi saya di Perjanjian Lama itu ya. Aku jelaskan dulu tentang Yesaya 9:6. Itu berdekatan dengan Kidung Agung itu ya. Ini ayat ini selalu dipegang teguh ya, menjadi azimat. Menjadi jimat ya, yang dipegang untuk mereka untuk menunjukkan tuh Yesus punya praeksistensi, tuh Yesus itu Allah gitu. Ya sebetulnya tidak begitu ya. Bagaimana ya, ini mau aku jelaskan ya. Itu sebetulnya tentang anak raja ya, tentang anaknya, tentang Ahas ya, seperti itu sebetulnya. Dan orang-orang Israel itu selalu memberi gelar, itu tidak ada masalah. Itu bukan berarti Allah yang beneran, bukan. Itu raja ya, bercerita tentang raja, keluarga raja ya, Ahas itu ya. Jadi bukan terus itu Yesus kon niku ngawur sedikit-dikit Yesus. Kita baca ya di sini Yesaya 9:6 ya, 9:6. Sebetulnya itu tidak harus dari 9:6, kita tarik ke atas dari ke 9:5-nya ya, nanti ke 9:6 ya. 95 ya, kita mulai 95, maybe nanti sampai 96. Kan gini sih, coba kamu perhatikan, kita sama-sama perhatikan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, ini orang-orang Kristen ya, saudara-saudara kita yang Kristen biasanya kalau ada seorang anak, kalau ada istilah anak, itu otaknya langsung lari ke Yesus. Itu juga masalah tersendiri.
Padahal di sini bicara anak oleh belum tentu ke Yesus. Itu ya. Ini ya. Sebab seorang anak, ya, aku sudah jelaskan tadi tentang seorang anak, ya. Itu tidak harus serta-merta kita larinya terus anak terus Yesus. Ya, Yesus anak Allah sih nggak ada masalah, oke-oke aja. Yesus anak manusia juga nggak ada masalah. Ya, yang jelas Yesus bukan Allah anak. Ya. Oke. Sebab seorang anak, nah itu sudah aku jelaskan seorang anak ya, terlalu sensi ya, langsung kalau itu langsung tertuju ke Yesus ya. Oke. Sekarang keterangan waktunya ya, telah diberikan untuk kita. Ya. Telah diberikan untuk kita. Itu telah, bukan sudah. Ya. Bukan sudah. Ya. Ngerti? Bukan sudah. Ya. Ngerti? Perjanjian lama sebelum Masehi. Perjanjian baru sesudah Masehi. Yesus produk Masehi. Yesaya sebelum Masehi. Lah itu sebelum Masehi sudah disebutkan kok, ya. Sudah disebutkan sebab seorang anak telah lahir. Sudah lahir. Kapan? Sebelum Masehi. Yesus lahirnya kapan? Masehi. Coba. Masalahnya nggak teliti, Bapak. Jadinya ya seperti aku bilang tadi, aku lihat di kolom internet itu ada diskusi antara teman-teman Kristen yang jawab sama yang menanyakan itu sama-sama nggak berpegang pada original teks. Terus dikatakan tidak ada Yesus diciptakan, yang ada Yesus menciptakan. Lari dia ke Yohanes 1 berapa kemarin yang oleh dia itu. Orang itu jelas-jelas melalui dia kok, oleh dia. Jadi gue bilang ini cobaan model apa lagi kok ada seperti itu ya. Oke. Jadi dari sini sebetulnya kita sudah tahu ya, Yesaya 9 itu tidak membicarakan tentang Yesus. Bagaimana Anda, saudaraku, teman-teman Kristen, itu menunjukkan praeksistensi Yesus. Orang di sini sudah dikatakan telah diberikan untuk kita. Telahnya itu kapan? Sebelum Masehi. Yesus sendiri itu kehadirannya setelah Masehi. Gitu loh. Apa Yesus lahir di praeksistensi gitu? Terus bagaimana membawa Bunda Maria ke praeksistensi? Tambah babak belur dadel duel karu-karuan. Oh itu Yesus lahirnya itu lahir di praeksistensi, sedangkan yang Natal itu yang katanya loh ya, karena kan itu penafsiran, nggak ada tulisan tekstual di kandang domba. Yang di kandang domba itu eksistensinya. Ya berarti kan kamu harus menjelaskan Bunda Maria dibawa seperti time track itu mundur ke praeksistensi juga. Kan jadi kacau ya. Oke. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Semua telah diberikan untuk kita. Siapa yang diberi? Gue mau tanya. Siapa anak di situ? Gue juga mau tanya. Makanya di awal sudah gue bilang, janganlah kalau ketika ada diksi anak, seorang anak, terus otaknya otomatis ke Yesus. Jangan, itu akan menggiring kamu ya untuk terjerat dalam kesesatan pikir. Kenapa? Belum kalau ada diksi anak, terus Yesus anak, Yesus belum tentu, bisa jadi dia membicarakan yang lain seperti ini.
Ya. Apa ini membicarakan tentang Yesus? Yesus kan produk Masehi. Ini Yesaya ini berapa ya? 1500 tahun ke belakang. Sebelum Masehi. Coba. Telah, itu telah. Lah ini Masehi kan belum. Ya. Ya, memang butuh ketelitian membaca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kitanya siapa itu? Terus putranya siapa itu? Yesus gitu. Ya. Terus ini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Gue cari yang paling gampang aja lah. Bapa yang kekal. Memangnya Yesus pernah dapat gelar Bapa? Ayo jawab. Kapan Yesus dapat gelar Bapa? Kapan? Itu tekstual loh ya. Bapa. Seumur-umur gue belajar Alkitab, Yesus nggak pernah dapat gelar Bapa. Yang dia punya gelar anak. Anak Allah. Kadang-kadang disebut juga anak manusia. Nggak ada dia dapat gelar Bapa. Justru kalau dia ngomong Bapa, yang dia maksud itu adalah Allah tanpa K. Kan berkali-kali udah bahas. Bapa dengan K, Bapa tanpa K yang diucapkan Yesus. Itu merujuk kepada satu pribadi agung, yaitu YHWH atau Alif Lam Lam H. Lah di sini dijelaskan si anak jadi bapak ya. Lihat ini. Baca Androidmu ya. Kalau ada hard copy ya lebih bagus. Ya. Untuk seorang anak sudah kupas ya. Telah lahir juga sudah kupas ya. Jadi timingnya telah dia. Tempus delictinya telah. Yesus belum ada, Bos. Terus kamu bilang ini untuk Yesus. Ya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah lagi, bukan akan. Kalau akan tuh berarti oke lah ya. Kan ini beritanya di pra-Masehi ya. Nanti terjadinya akan, berarti akan tuh bisa di Masehi atau di pasca Masehi. Tapi kan ini nggak akan, tempusnya telah. Asik ngotot mau dibilang itu pra-ekstensi Yesus itu nubuatan Yesus, masih ngotot gitu. Ya. Nggak tahu kan ketika sekolah di Alkitab dikasih tahu gitu apa? Nggih gitu aja. Apa yang kata dosen bilang lu anggap itu sudah 100% mesti benar gitu. Ya. Oke, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi seorang anak telah lahir untuk kita ya, dan seorang putra telah lagi diberikan untuk kita ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Dan namanya disebutkan orang. Ini teks loh ya. Ini ya. Dan namanya ya disebutkan orang. Nah, hati-hati pada konteks ini. Disebutkan orang ini. Ini belum tentu benar loh. Kamu kalau baca teks itu hati-hati disebutkan orang. Yesus pernah nggak disebut gila sama orang? Kan pernah. Pertanyaannya apa? Memang Yesus itu gila? Jadi orang menyebut dia itu gila, itu sebutan orang. Itu belum tentu bahwa Yesus itu gila beneran gitu loh. Kenapa? Ya karena dia nggak suka saja sama Yesus sampai-sampai kekasih Gusti Allah Agung itu dihinakan, dia disebut
nggak waras lah, disebut gila lah. Tapi itu sebutan orang karena dia nggak suka. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Dulu bajingan tengik yang nggak suka pada Kanjeng Nabi Muhammad ya disebut tukang sihir lah, disebut gila lah, disebut segala macam. Tapi apakah itu benar? Kan enggak. Karena itu disebutkan orang dari orang-orang yang tidak suka sama Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, nggak suka sama Kanjeng Nabi Muhammad. Artinya hati-hati memahami, dan namanya si anak itu disebutkan orang. Jadi orang menyebut itu belum tentu benar. Bisa jadi itu artinya sebuah ungkapan, tidak bisa dipahami secara harafiah. Awas tuh, nanti mau main keluar. No. Mau syuting, mau ikut ngaji, mau. Ya, sudah bangun, Bobo. Ini, Dok. Sana, masuk ke kamar. Jelas ya? Nah, kalau gini kan enak. Sebetulnya aku ingin itu ada masuk ke sini doktor, profesor, kelas-kelas dosen-dosen Alkitab masuk sini. Kita ngomong, kita diskusikan ini dengan saling asih, saling asah, saling asuh gitu loh. Ya nggak apa-apa kok misalkan salah, kan aku juga nggak memaksakan. Anda salah loh ya, maka harus ikuti ini. Enggak, terserah aja. Tapi setidaknya secara akademis kita bisa duduk permasalahkan ini, bahwa benarkah Yesaya 95 itu mengabarkan tentang Yesus sehingga itu dianggap praeksistensi Yesus. Itu loh, udah diciptakan itu loh, praeksistensinya sudah ada itu loh, gitu. Ya. Oke, pelan-pelan ya. Ini nggak ada kopi sebabnya, jadi harus slowly aku ngajinya ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Nanti kan aku ulangi lagi dan kamu baca ya di Androidmu atau di hard copy-mu ya. Dan namanya siapa? Namanya si anak yang telah lahir, namanya si anak yang telah diberikan itu tadi, ya. Dan namanya disebutkan orang. Jadi orang menyebut dia, gitu ya. Siapa? Kita catat di sini. Ya, disebutkan orang, penasehat ajaib. Ya. Di sini ya. Penasehat ajaib, ya, Allah yang perkasa. Nah ini bikin mereka langsung tambah mabuk. Itu Allah yang perkasa itu. Yesus itu Allah. Allah yang perkasa, ya. Allah yang perkasa. Jadi apa? Penasehat yang ajaib. Ya, apalagi ini? Disebutkan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, sampai itu. Bapa, ini nggak ada K ini. Nggak Bapak. Nah, gini dia Bapa, nggak ada K. Yang pakai K, ya. Jadi Bapa, ya, yang kekal, ya. Apalagi kita lihat Raja Damai, ya, Raja Damai, Raja Damai. Seperti tadi gue bilang, orang itu mengatakan Yesus itu gila, tapi apakah dia gila? Kan enggak. Ya karena dia nggak suka sama Yesus saja, maka disebut Yesus itu gila. Yang kerasukan setan lah, yang gila lah. Tapi apakah Yesus gila? Apakah Yesus kerasukan setan? Kan enggak.
Jadi yang disebutkan orang itu belum tentu benar. Yang pertama, bisa jadi itu bukan berarti hoak, bukan berarti membohongi, tapi sebutan sebagai wujud keagungan yang diberikan kepada orang itu. Gitu loh. Artinya tidak harafiah. Kan teksnya jelas. Dan namanya disebut orang. Siapa? Penasehat yang ajaib. Jadi, itu penasehat yang ajaib. Kata siapa? Kata orang. Terus siapa lagi? Allah yang perkasa. Kata siapa? Kata orang. Terus siapa lagi? Bapa yang kekal. Kata siapa? Kembali kata orang. Raja damai. Kata siapa? Kata orang. Artinya kalau kata orang itu belum tentu seperti itu adanya. Ngerti kamu? Kalau nggak ngerti belajar bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Nggak tahu sekarang Pak Yus Badudu itu di mana? Dulu zamanku itu ya di TV yang satu-satunya RI itu yang hitam dan putih itu ya bahasa Indonesia yang baik dan benar itu salah satu pengisi acaranya Bapak Yus Badudu. Nggak tahu mungkin sekarang sudah sepuh ya? Apa sudah nggak ada? Karena waktu aku belajar aja itu beliaunya sudah umur kan, sudah sepuh. Ya. Sudah sepuh. Jadi kamu diajari kalimat-kalimat retorik, diajari. Kalau sastra enggak, dia lebih cenderung ke tata bahasanya. Ya, padahal sebetulnya ada kaitannya antara sastra dan tata bahasa. Sehingga kamu ngerti. Dan namanya disebut orang. Disebut orang. Jadi Alkitab itu menjelaskan kepada kita sebagai pembacanya, ya, si anak itu sering disebut orang dengan siapa? Ya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Apakah benar begitu? Ya orang, karena itu disebut orang. Paham di sini, ya, paham. Dan yang paling tidak memungkinkan kalau Yesus itu dipraeksistensikan di ayat Yesaya 95 sampai 6 kan, yang paling tidak memungkinkan kan ini gelar Bapa ini. Yesus itu nggak pernah dapat gelar Bapa. Dia gelarnya justru selanjutnya anak. Dia itu anak. Apakah mungkin seseorang itu menjadi bapak sekaligus menjadi anak bagi dirinya sendiri? Wong edan ya percaya itu. Wong uteke waras nggak percaya. Saya bapak bagi gerah itu, tapi saya anak bagi bapak saya. Nggak bisa saya bapak sekaligus saya anak bagi diri saya sendiri. Atau bagi orang lain. Nggak bisa. Otak itu mesti protes lah. Asal waras saja otaknya, dia protes. Nggak mungkin ini ke Yesus. Karena Yesus itu adalah anak. Dulu ya. Slowly ya, karena hujan ini. Sudah hujan, puasa juga ya, tidak ada penghangat. Nanti sebelum beduk. Jadi sebetulnya itu adalah tentang raja ya, tentang anak Ahas, itu tentang menceritakan keluarga raja, itu sebetulnya begitu ya, bukan tentang Yesus gitu loh ya. Oke, sudah jelas toh. Jadi kita bantah bahwa ayat ini menjelaskan praeksistensi Yesus, enggak ya, enggak, sudah aku jelaskan seperti tadi ya. Oke, insya Allah sampai di sini dulu. Besok kita akan mengupas Amsal ya, Amsal. Amsal ini banyak ini. Ya. Ini juga seperti ini sering dinukil. Makanya aku ajarkan secara detail, karena kalau kamu nanti di diskusi, kalau disuguhkan ayat-ayat Yesaya 95 dan Amsal,
itu kamu sudah ready ya, nggak kupu kata orang Jawa. Sudah ready, sudah ngerti ya kemana bola mau ditendang, offsetnya gimana ya, overlappingnya gimana, itu tahu kamu ya. Insya Allah besok kita bicara Yesaya itu mulai 22 ya sampai 31. 22 3 piro 31 ya besok ya. Sekarang ini sudah jelas bahwa ini tidak mengerucut kepada satu sosok, yaitu Kanjeng Nabi Isa ya atau Yesus itu. Oke. Besok 8 Yesaya 8 bukan Yesaya. Sorry gue sampai lupa. Ini kan Yesayanya sudah ya. Besok itu tentang Amsal 8 ya, ayatnya mulai 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Itu besok ya aku jelaskan untuk kalian semua, supaya kalian nanti kalau diajak diskusi tentang praeksistensi Yesus, kalian bisa menjelaskan sebagaimana mestinya dijelaskan. Oke. Sampai di sini dulu ya. Hujannya semakin deras. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, ya, jaga Islam dalam bingkai keimananmu, simpan dia di dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, dan terima kasih untuk semuanya. Ya, telah ngaji bareng di sini di channel ini ya bersama Gus Lutfi atas waktu yang dialokasikan. Terima kasih dalam salam Isra untuk semuanya ya. Inilah kajian kita, tapi kita lihat dari unggahan yang kemarin tidak ada satupun dari teman-teman Kristen yang masuk yang membahas secara akademisnya. Kalau yang curu-curu ya ada, itu ya biarin aja lah. Enggak usah dianggap juga. Tapi kalau ada mau komentarin, mau nganggep ya silahkan saja gitu. Ya. Oke. Terima kasih. Salam Isra, Islam rasional ya. Alhamdulillahirabbil alamin.